Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya waktu Riyadh. Buat teman-teman aku semuanya, hari ini alhamdulillah di Riyadh menunjukkan jam 11.25 menit ya. Jadi teman-teman, sekarang ini akan saya ceritakan, akan saya ajak jalan-jalan. Di sini teman-teman kita semuanya, khususnya para TKW atau TKL yang berasal dari Indonesia ya, yang bekerja di Ibnu Khaldun ini, Masya Allah, tabarakallah. Di sini banyak teman-teman sopir ya, Masya Allah. Nanti saya akan mengajak teman-teman jalan untuk melihat suasana serta kondisi yang berada di Ibnu Khaldun, serta bagaimana teman-teman itu hari-harinya melakukan aktivitas ya, mengantar jemput daripada anak sekolah. Nanti teman-teman akan saya ajak ke sini. Kebetulan di sini hari Minggu ya teman-teman. Hari Minggu kayaknya ini hari Minggu tuh libur sekolah ya. Jadi nanti teman-teman akan saya ajak menuju untuk melihat situasi dan kondisi para supir ya yang ada di Ibnu Khaldun sini, khususnya di Riyadh ya. Jadi sebelum saya lanjutkan video ini, saya minta sumbangsi daripada teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Mudah-mudahan Satria NTB Channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan video-video yang terbaik. Oke. Ini ya. Oke ya teman-teman semuanya, Masya Allah, nanti saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan melihat aktivitas para supir ya, para supir yang bekerja sebagai supir di Madrasah Ibnu Khaldun ya, madrasah terbesar yang ada di kota Riyadh. Jadi situasi dan kondisinya seperti ini ya teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman yang mau melamar juga di Ibnu Khaldun tuh, nanti akan saya tunjukkan jalan ya, dan bisa nanti teman-teman semuanya ngambil WA saya langsung ya nanti, insya Allah. Nah, di sini garasi daripada mobil ya, para supir itu. Di sini sudah diberikan diberikan mobil itu satu persatu. Nah, ini mobil Ibnu Khaldun. Jadi setiap pagi berangkat sekitar jam 5 udah start ya. Menjemput para siswa ya, siswa dan siswi yang bersekolah di Madrasah Ibnu Khaldun. Sini garasinya ya teman-teman semuanya. Dan di sini semua para supir itu campuran ya teman-teman, buat teman-teman semuanya. Ada ada yang dari India, Pakistan, Bangladesh ya, terutama yang di sini banyak teman-teman Indonesia ya. Nah, inilah garasi dari para mobil para supir ya. Nah, sini teman-teman tuh banyak sekali tuh. Kayaknya supirnya pada istirahat semua ya teman-teman. Pada istirahat semua. Tuh. Kayaknya karena ini hari Minggu ya, hari libur juga ya buat madrasah sini. Supirnya pada istirahat, pada rehat di kamar supirnya. Nanti akan saya ngajak teman-teman juga untuk mendatangi supir-supir, khususnya supir madrasah ya. Di sini ada yang single ya teman-teman, untuk supirnya ada yang single, terus ada yang gandeng ya, gandengan sama istrinya. Jadi teman-teman, kayaknya supirnya nggak ada ya. Coba kita cari ke sebelah sana ya. Nanti kita ke kamar supirnya. Di sini sudah disiapkan fasilitas berupa kamar ya, kamar tempat kita berkumpul, para supir itu berkumpul ya. Masya Allah, tabarakallah.
Di garasi ini tempat parkir ya, tempat parkir ketika nanti sudah rehat. Sini berangkatnya jam 5 start, nanti udah jam 2 udah pada pulang ya ke rumah masing-masing ya. Di sini juga disiapkan fasilitas berupa kamar ya, kalau yang suami istri itu sama istrinya. Tetapi kalau yang single itu akan dicampur nantinya. Dicampur sama India, Pakistan, Bengali, Bangladesh ya. Jadi gajinya para supir di sini untuk yang syarikah ya. Untuk yang syarikah itu jatuhnya 1.200 ya, 1.200 atau sekitar 5 juta lebih lah gitu per bulannya. Di sini kebetulan saya ini bekerja di babahnya yang memiliki Madrasah Ibnu Khaldun itu sendiri ya. Jadi setiap hari saya bisa nongkrong di sini sama teman-teman semua ya. Insya Allah tabarakallah. Jadi seperti inilah teman-teman ya, seperti ini mudirnya. Ini juga mudirnya orang sini ya, nggak tahu orang mana ini. Nah di sini kantornya, Masya Allah tabarakallah. Ini kantornya Ibnu Khaldun ya. Karena orang Arab tuh kalau lagi kerja kita nggak bisa mengganggu tuh. Kita nggak bisa mengganggu. Kalau dia lagi bekerja terus kita buat sensasi, itu dia bisa marah gitu. Jadi sebelum kita izin kepada pemilik perusahaan, saya nggak berani juga sih buat untuk mempublikasikan ya. Cuman ini dari bagian luar ya. Nah di sini anak-anak bersekolah ya. Jadi anak-anak sini tuh teman-teman semuanya biayanya gratis ya, biayanya gratis, bahkan anak di sini tuh digaji ya, untuk sekolahnya itu digaji. Jadi pemerintah Arab Saudi itu Masya Allah tabarakallah itu betul-betul memperhatikan daripada rakyatnya ya. Mudah-mudahan Indonesia kedepannya bisa seperti ini ya. Nah inilah lokasi Ibnu Khaldun ya, dan Ibnu Khaldun ini banyak ya. Banyak sekali, sekitar ada 12 madrasah yang tersebar di setiap kecamatan, setiap kabupaten, khususnya di kota Riyadh ya. Nah situasinya seperti ini ya, situasi dan kondisi yang ada di Ibnu Khaldun itu seperti ini. Kota Riyadh kalau di siang hari ini, sekarang alhamdulillah masa musim dinginnya sudah berakhir ya, sudah berakhir. Jadi sudah mulai panas lagi gitu. Nah itu ada yang ngelen ya, udah yang mau ngelen itu. Mungkin ada yang ngantar ya. Ada yang mau ngantar itu juga seperti ini. Yang mau ngejemput santri atau murid. Seperti ini. Jadi seperti inilah ya teman-teman kondisi dan suasana daripada seorang supir yang ada di Madrasah Ibnu Khaldun ini ya. Nah ini mau ngelen dah. Ini teman-teman mau ngelen ya. Jadi kalau udah jamnya, mereka tuh menjemput daripada siswanya di tuh. Karena supirnya dari Indonesia ini ya. Itu teman-teman supirnya dari Indonesia. Assalamualaikum. Tuh. Supirnya dari Indonesia udah mulai ngelen ya. Tuh. Nah, di sini teman-teman. Jadi perusahaan Ibnu Khaldun itu
khususnya perusahaan Ibnu Khaldun ya, sudah menyiapkan fasilitas berupa ada ruang istirahat ya, ada ruang istirahat. Di sinilah ruang para supir ya. Ruang para supir yang ini kebanyakan yang didominasi oleh supir-supir Indonesia ya. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Ya, Assalamualaikum. Nah, jadi ginilah teman-teman kondisi dan suasana daripada para supir ya. Nah, jadi beliau itu mudir itu yang sebelah sana tuh, itu mudir kabir saya, mudir yang paling besar di sini ya. Insyaallah tabarakallah. Inilah situasi dan kondisi daripada para supir, dan semua fasilitas ini sudah disiapkan oleh perusahaan Ibnu Khaldun sendiri ya. Jadi teman-teman yang mau dengar cerita atau kisah daripada para supir tuh ya seperti inilah ya teman-teman ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi biasanya kalau di pagi hari itu dari jam 7, jam 8 tuh udah standby di sini ya. Ini teman-teman. Cuma sekarang ini karena lagi teman-teman pada lagi ngeland ya. Masya Allah. Itu si abangnya juga itu, Masya Allah tabarakallah. Jadi di sini udah disiapkan ya. Kalau yang gandeng sama istrinya, jadi nggak terlalu susah ya. Jadi semuanya udah disiapkan bekalnya dari rumah ya, berupa makan. Nah kalau kita yang single itu teman-teman semuanya, ya agak sedikit susah lah ya, harus masak dulu. Nah yang satu udah tidur loh, Insya Allah tabarakallah. Situasi dan kondisi kami seperti inilah ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang ngimbuk juga, caranya gimana sih untuk bisa menjadi salah satu TKL khususnya untuk di Madrasah Ibnu Khaldun. Nah teman-teman nanti akan saya taruh di deskripsinya. Nomor saya bisa langsung ke nomor saya ya. Nanti akan saya tunjukkan gimana prosesnya untuk menjadi seorang TKL ya, khususnya untuk di madrasah ya. Tetapi sebelum itu saya infokan kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang punya minat ya, yang dari Indonesia itu. Kalau di madrasah sendiri di sini gajinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu cukup lah gitu loh. Insya Allah cukup lah untuk kebutuhan ya, untuk belanja daripada anak-anak ya. Tetapi bedanya di perusahaan atau di madrasah seperti itu beda sekali ya sama perumahan ya. Seperti saya itu beda sekali. Di sini waktunya sangat luas sekali ya. Dan sini kalau kita bisa atau pinter membaca suasana dan kondisi di sini, bisa mencari penghasilan tambahan selain daripada gaji. Seperti beliau itu udah belasan tahun di sini, jadi nggak mau pulang gitu, udah nggak mau pulang lagi gitu. Jadi udah jadi orang sini gitu. Makanya saya sarankan kepada beliau nanti kalau pulang ini cuti, pulang pindah minta surat rekomendasi aja gitu, buat KTP sini, visa sini, jadi orang sini asli, nggak usah balik-balik ke Indonesia ya. Masya Allah. Nah, kayak ginilah kondisi kami ya teman-teman semuanya. Masya Allah para supir itu kalau sudah jam segini itu sudah mulai rehat ya. Nanti sebentar lagi jam 2. Apa namanya Ci? Posting scan? Apa namanya untuk gaji itu loh? Basmah? Ya, jadi nanti jam 2 itu teman-teman pada basmah. Jam 3 ya? Jam 3 itu basmah itu artinya tanda tangan. Sidik jari untuk kepulangan. Jadi kalau di madrasah itu teman-teman ada yang namanya basmah ya. Tapi kalau di perumahan nggak ada. Jadi perumahan itu yang banyak penderita. Namanya tertekan ya. Masya Allah ya. Masya Allah tabarakallah. Inilah situasi dan kondisi teman. Jadi kisah dan cerita daripada para supir itu nggak seperti apa yang kalian dengar, apa yang kalian bayangkan. Jadi di sini pahit pahitnya kehidupan tuh betul-betul kita jalani. Karena hakikatnya kita hidup itu adalah perjuangan. Proses dari perjuangan itu besar kecilnya suatu tindakan pasti ada risiko. Jadi kami di sini tuh insya Allah kita belajar ikhlas dan sabar menjalani kehidupan. Dan seperti di madrasah itu Masya Allah tabarakallah ya, seperti inilah situasi dan kondisinya ya. Makan sudah disiapin nanti sama istri itu Masya Allah, seperti abangnya itu udah disiapin gitu.
Ntar kalau pulang itu kalau nggak bersih tuh tempat nasinya tuh diomelin. Masya Allah tuh barakallah. Jadi teman-teman saya terakhir di channel khususnya di Riyadh ya, di Riyadh sini ada banyak sih madrasah, cuman yang prosesnya juga saya rasa gampang dan mudah gitu ya, hanya di Ibnu Khaldun. Nggak tahu ya kuotanya untuk Ibnu Khaldun sendiri, karena kemarin itu ada informasi sih ada 50 orang single ya yang dibutuhkan untuk supir single yang ada di Ibnu Khaldun yang dicari itu. Sekarang tuh udah ready 20 ya, iya, tinggal 30 lagi. Jadi teman-teman yang kepingin daftar untuk menjadi supir di sini, nanti persyaratannya nanti akan saya berikan nomor saya di kolom deskripsinya ya, dan bisa langsung chat WA saya nanti insya Allah. Nanti teman-teman akan ketemu juga ya untuk para senior kita di sini. Ini para ustadz ya, para pengajar ya, mereka beliau ini sudah lama di sini, udah dipercayalah sama pihak Ibnu Khaldun sendiri. Jadi kalau teman-teman yang yang istilahnya non atau perdana yang kepingin kerja di Ibnu Khaldun ini, nanti ketemu sama beliau, lihat wajahnya beliau ini, umurnya masih muda, sekitar 50 ada dia, 50 lebih dia, dan 50 lebih. Kurang daripada 50 ya. Masya Allah ya. Dan teman-teman sini itu Masya Allah ya, ada suatu kelebihan ya, kalau kita di madrasah itu Masya Allah, kelebihannya apa? Kita punya waktu yang luas ya, jadi bisa jalin silaturahim ke teman-teman yang lain. Beda dengan perumahan itu betul-betul diikat dengan aturan, jadi 24 jam kita tuh harus standby ya teman-teman semuanya. Tapi kalau di madrasah di jam 3 sudah nggak ada kerjaan lagi, itu pulang ke rumah, ketemu istri, ngumpul istri lagi ya, canda sama istri lagi gitu. Jadi kalau teman-teman yang biasanya hobinya memancing, main bola, badminton ya, di sini udah disiapkan fasilitasnya oleh pihak Ibnu Khaldun sendiri ya. Jadi teman-teman kalau punya minat nanti langsung bisa hubungi saya. Nah sebentar lagi nanti teman-teman tuh pada masuk ke sini semua ya. Nah ini udah mulai mendatangi. Ini ada teman-teman dari Bangladesh juga banyak itu Masya Allah ya. Saya tanya ini dari Indo juga ya. Iya, yang paling ini lama di sini. Ini beliau yang paling lama juga ini Masya Allah, tabarakallah. Sesepuhnya di sini ya, ustadznya di sini ya, jadi pengajarnya, gurunya, guru pembimbingnya di sini ya. Udah jadi lurah lah. Udah jadi lurah ya. Oh iya, ini udah camatnya ini. Kalau ini udah hampir Riyadh udah pada tahu lah. Beliau udah pada tahu. Bahkan nama beliau udah masuk ke pihak kerajaan sendiri. Banyak. Dari mana sih? Oh kalau saya dari NTB sih. Saya NTB. NTB. Oh itu ada sih Kamal. Siapa? Jamal? Hah? Jamal tuh keluarga. Oh, Masih keluarga. keluarga dekat, termasuk keluarga besar. Sama istrinya. Nah, Sama istrinya, Masya Allah ya. di kamera. Oh. Ada di YouTube. Nanti pada lihat YouTube ada. Nanti di Jadi Pak D ini Instagram. udah lama beliau sini ya, udah lama. Jadi Ya ini makanya nih. udah RT. jadi orang kepercayaannya Ibnu Khaldun ya. Oh. Jadi enggak Tangan Di nggak sini asing itu lagi nggak ada muka-mukanya. kepercayaan, nggak ada kepercayaan, nggak Masya ada. Allah. Berapa unit sih yang Ibnu Khaldun tuh banyak ya? Banyak. Banyak. Ada Ratusan seratusan lebih. pesawat. Enggak, bukan sawak. Anunya, madrasahnya. 4. 4 ya. Kalau sawaknya ratusan lebih ya. Udah ratusan ya teman-teman. Kuotanya pun masih kurang itu. Kemarin katanya dibutuhkan untuk single nih ya, untuk teman-teman yang single yang mau daftar untuk menjadi sawak atau supir dari perusahaan Ibnu Khaldun itu bisa nanti langsung hubungi saya ya. Jadi saya akan tunjukkan prosesnya kayak gimana, terus persyaratannya apa saja gitu. Nanti prosesnya diproses di Jakarta langsung ya. Untuk yang single, terus teman-teman juga siapa tahu yang ada yang minat ya untuk para TKW-nya juga di perusahaan saya. Nanti akan saya tunjukkan perusahaannya, insya Allah. Nanti yang untuk yang perempuan juga, insya Allah lah kita terima juga yang jurusan Timur Tengah ya, Arab Saudi sini. Jam segini tuh teman-teman pada
ngejemput ya. Bukan lagi liburan. Kepada libur juga ya. Kebetulan ini juga hari Minggu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kita udah jalan ke garasi sana, kita lihat para supirnya kosong ya. Biasanya kalau hari Senin itu hari sekolah tuh masya Allah, tabarakallah. Mungkin video berikutnya nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman aktivitas daripada supir atau sawak yang ada di Kekarian, terutama di Madrasah Ibnu Khaldun. Jadi sini teman-teman semuanya ramai ya, jadi nggak jenuh lah gitu. Beda dengan saya, kalau saya ini supir rumahan tapi bisalah jalan-jalan setiap hari di sini. Kita ambil waktu lah, pintar-pintarnya kita untuk mencuri waktu. Kalau ada kepingin ketemu sama teman-teman, silaturahim atau ada keperluan seperti apa namanya, karena di sini rata-rata sawaknya atau supirnya itu perokok ya. Sama saya tuh masya Allah ya, satu hari itu saya bisa 1 bungkus nggak LA. Ini harga rokoknya juga alhamdulillah lumayan murah lah. Dapat 1 lot itu 19 real, 190 real, hampir 800 ya. Inilah situasi dan kondisi kami para supir ya, teman-teman Satria NTB Channel, dan mohon dukungannya ya, serta sumbangsi daripada teman-teman semua bagaimana namanya channel Satria NTB Channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan video-video yang bermanfaat, yang bisa menjadi motivasi buat saya pribadi dan teman-teman semuanya. Yang akan saya sharekan bagaimana sih aktivitas serta situasi dan kondisi para supir ya. Jadi banyak teman-teman tuh ya, kalau yang nggak punya prinsip hidup ya, teman-teman ini awalnya memang meraih segala sesuatu itu tidak seperti membalik telapak tangan ya, seperti kisah cerita kepada teman-teman. Tapi faktanya ya seperti ini ya, banyak sukanya, banyak dukanya daripada sukanya. Tapi sukanya ya seperti inilah, kita bisa ngumpul bareng, bagi pikir ya, bagi ilmu ya, pada keluar semua. Boleh, Adi si Adius, boleh. Sebentar lagi pada ngumpul semua ya di ruangan ini. Dari tahun berapa sini Ji? Ah, ini sama. Iya, tahun berapa aja sama aja, tahunnya berapa, tahun berapa? Lupa ini sama bukan sama. 2012. 2012, berarti udah 11 tahun sih. Baru 11 tahun. Di mana sih? Masya Allah, tabarakallah. Saya di supirnya nenek. Nenek Ya, Baba. berapa gaji? Di sini dapatnya. Sini. Kita sharing sini lagi. Soalnya Kalau gaji sama Di sih. sini. Gaji cuma beda dikit aja. berapa? Ya, ini mudir saya ini tahu dia gaji saya. Di sini. Hah? 15. 15. 15. Ya. Ya 18. Ya PK-nya kemarin 18. 18 dong. Ya sebenarnya PK-nya, tapi udah saya ajukan ke Bapak marah kemarin. Katanya gini, masih banyak supir lain katanya. Ya biasa begitu, caranya begitu, sedianya begitu. Ya karena keadaan aja, karena kondisi dan keadaan aja buat kita bertahan gitu. Nah, Masya Allah. dia pura-puranya dia bisa mau kesini enak ini. Saya mau internet aja, internet tolong. Ya di sini atau duduknya di Net. sini. Ya. Ya di situ, di situ. Udah saya mau. Ini enak. Net. Ada yang dari tahun 2011. Ya biasa namanya orang kaya, ya baru masih banyak supir. 2010. Itu biasa. Iya, cuman yang motor itu yang satu, yang supirnya dia, yang dari apa namanya, dari Madura. Ah, Mudah-mudahan ditemui lah. nggak mau pokoknya. Kemarin saya sempat telepon KJRI juga, Ah, mengajukan ini juga. Katanya KJRI itu adalah haknya kalian ya. nah gimana Dia katanya? harus dituntut. Cuman dia harus ketemu juga dari pihak perusahaan, pihak pengelola ini, majikannya. Nah, Gua takut saya. Jangan. Diomelin juga nanti. Jangan. Dan itu pun diisi surat janji temunya itu. Nanti kedua belah pihak itu harus ketemu. nah. Bisa orang pihak KJRI datang ke tempatnya Bapak, atau Bapaknya ke sana. Iya, bagus, betul. Ya. Tapi sebenarnya kalau yang punya pikir ya, majikan yang punya pikir, sebenarnya permasalahannya kecil, Ya, cuma 300 aja. 300 orang kaya kok.
Iya. Rasanya banyak. Tapi ya gini lah, mau ngomong apa lagi. Jadi teman-teman beda ya. Basicnya saya sama pekerjaannya lebih ringan di madrasah ya. Madrasah itu masya Allah tabarakallah. Apa namanya kelebihannya itu masya Allah. Kalau kita bisa jumpa sama teman-teman tiap hari bagi pikir yang ada masalah, kita bisa sharing, bisa kita bantuan kepada teman-teman. Tapi kalau di rumah itu ngopi, tidur, makan. Kalau kerjanya paling ya 2 jam, 3 jam paling. Nah, nanti kita lagi dipanggil seperti itu. Tapi kalau di madrasah itu udah punya jam tertentu, jadi nggak bisa sendiri. Nilainya 100.000 gajinya di sekolahan. Bandingannya udah dihitung-hitung dengan sawah 2 hektar di kampung lebih baik di sini. Ya. Kalau orang sawah di kampung 2 hektar, di sini gaji 1.200, mendingan di sini. Iya. Maksudnya perbedaannya gimana sih? Kalkulasinya kayak gimana? Kok bisa 2 hektar sawah daripada gaji 1.200 itu masih mendingan di sini ya? Iya. Orang Sukabumi. Maksudnya gimana sih? Sukabumi. Sukabumi. Ini orang Sukabumi. Sukabumi. Dari Sukabumi. Beliau ini masya Allah. Bandung Barat. Ini Bandung termasuk kakeknya Ibnu Khaldun ya ini juga. Iya. Kakek mulia besarnya. Jadi begini. Cirebon. Jadi begini kata Pak Din. Apa Din? Diam di sini 1 bulan sama dengan punya sawah 2 hektar di rumah penghasilannya. Maksudnya? Ya jadi kalau bisa di rumah punya sawah 2 hektar, 2 hektar. 2 hektar. Iya, 2 belum hektar tuh luas jangkulnya, belum apa segala-galanya, mending di Saudi 1 bulan. 1 bulan. Pak Din itu nyampe gaji, iya. Pak Din itu sama istrinya dapatnya hampir 3 ton kalau dibeliin sama Padi ya. Itu makanya kata Pak Din di sini 1 bulan nyawah mah bisa 3 bulan kepanen. Cuman penghasilan kalau untung 1,5 ton 2 hektar itu belum diambil biayanya ya semuanya ya. Ada penyakit. Belum pupuk apa ya, iya. perawatannya juga ya. Jadi kalau udah dipotong sama biaya semuanya paling kebagian 5 kintal katanya. Di sini makan enak, ya apalagi lah kalau tidur sama istri mah oke tiap malam, karena nggak ada yang mengganggu. Kalau di rumah cucu kadang-kadang lagi enak-enak, kakek belum tetangga. Kalau di sini Pak Din tiap malam oke. Jadi begitu kenikmatannya di luar negeri ya. Nggak usah pakai tanduk rusak ya. Iya Pak. Tanduk rusak. Iya apalagi pakai tanduk rusak. Bisa durasi 2 jam guys. Jadi gitu ya teman-teman. Kelebihan daripada supir madrasah atau sawak madrasah tuh seperti ini, bisa ngumpul bareng, canda bareng, ketawa bareng gitu. Bisa tukar pengalaman bareng ya, seperti inilah ya. Jadi nggak jenuh ya seperti saya nih di rumah. Lama-lama insya Allah lah besok kayaknya buat masalah dulu. Anak kemarin coba minta baik-baik nggak diizinin gitu aja. Ya jadi solusi pertamanya nanti kita bisa buat masalah aja gitu. Bakar rumah aja. Enggak ya teman-teman, masya Allah tabarakallah. Ya situasi dan kondisi ya kita belajar menjadi orang yang ikhlas dan sabar ya. Amin. Menjalani semua ini karena memang proses kehidupan itu seperti itulah ya. Besar kecilnya perbuatan pasti ada resikonya, dan resikonya kita jadi supir tuh ya seperti ini. Beliau ini sudah baru berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Iya. Tapi kalamnya udah ini udah bahasa Arab. Saya dulu di perumahan. Kalau di perumahan kan nggak bebas. Kadang jam 1, jam 2 itu keluar miswar. Kalau di sini kan kita Santai bener. santai, masuk jam 7, jam 3 udah keluar jam 3 sore. Udah enak. Udah bisa gabung sama Ya udah bisa gabung sama 2 jam, istri 3 jam ya, sama ngobrol sama teman. Kalau di perumahan, kapok saya perumahan. Ini saya lama-lama saya yang disindir. Jadi ya inilah ya teman-teman prosesnya kami di sini tuh masya Allah. Beliau startnya jam 5, nanti sampai jam 7 ngantar siswa. Setelah itu nanti sampai jam 3. Jam 3 udah pulang. Habis basmah jam 3 pulang udah ngumpul keluarga lah. Jadi yang punya aktivitas, punya hobi mancing di sini udah disiapkan fasilitas ya. Terus yang suka main bola, badminton juga udah ada semua di sini.
Dan sebenarnya walaupun gajinya kecil ya, sebenarnya tempat uang ya. Kalau orang yang punya betul-betul bisa membaca situasi dan kondisi, di sini sebenarnya tempatnya uang ya. Bisa cari sampingan lain ya Ji ya. Iya. Bisa cari sampingan. Maksud saya seperti itu. Teman saya kan alhamdulillah gitu. Masya Allah ya. Ada yang cari taksi gitu ya. Terus ada yang paling cepat itu kaburan. Iya. Bawa itu ya. Yang bawa awewek ya. Jadi yang punya hobi awewek juga di sini banyak awewek loh ya, teman-teman semuanya. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kalau teman-teman yang khususnya TKW itu paling mudah sini untuk cari pekerjaan ya, dan basicnya juga tinggi ya, beda dengan kami. Kalau laki-laki itu sangat sulit sekali kalau kaburan ya. Jadi separah apapun kondisi kami di sini, khususnya para laki-laki, jangan coba-coba kabur lah ya. Nanti di luar sana kau dikejar bang jago lagi ya. Bang jagonya sini kejam-kejam, nggak ada istilah, pulang aja gitu. Jadi orang-orang yang istilahnya teman-teman yang betul-betul mencari rezeki buat kebahagiaan keluarga tercinta, betul-betul harus bersabar dan ikhlas lah. Di sini banyak hikmahnya dan pelajarannya ya. Di sini tuh Masya Allah, tabarakallah. Ternyata situasi dan kondisi ini mendidik kita untuk menjadi orang yang betul-betul ikhlas dan sabar menjalani kehidupannya. Jadi ada kelebihannya lagi di sini, di samping kita bisa berbagi di sini, alhamdulillah kita bisa jaga sholat 5 waktu ya. Jadi kalau bisa berjamaah di masjid, disitulah suasana dan kondisinya masih begitu kental lah agamanya gitu. Dan kalau yang rumahan, kalau yang nasibnya bagus ya, Masya Allah bisa dikasih hadiah lah, hadiahnya untuk umroh ya. Dan seperti beliau ini kayaknya udah sering kali umroh. Oh, itu mudah. Ya, Kalau perumahan susah kebanyakan. Saya, Masya Allah. Kalau di madrasah kan kita libur berangkat mudah. Kalau punya uang. Kamis, Jumat, Sabtu udah di sini lagi. Iya. 3 hari cuti. Jadi Kesempatan untuk umrohnya kalau di madrasah itu besar gitu. Iya. seolah-olah di Berarti saya alhamdulillah ya, baru 3 bulan langsung dikasih hadiah umroh gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mabrur lah ya, Masya Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di madrasah tuh paling mudah dapat umroh ya. Jadi murah juga. Kalau dari Indonesia tuh bisa sampai 20 juta ya, puluhan juta ya. Dan butuh proses dan waktu yang cukup lama juga gitu untuk mendapatkan satu umroh. Tapi kalau di sini hari Jumat libur, Sabtu, Minggu balik ya. Bisa 3 hari lah di sana gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya mobil enak lah, apalagi supirnya di sini tuh punya mobil 1 orang, rental udah berangkat gitu loh. Isi minyak udah berangkat ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ginilah ya situasi dan kondisi kami teman-teman semuanya, khususnya fan-nya teman-teman Satria NTB Channel, dan tetap support kami ya, dan tunggu video berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, jadi pelajaran buat saya pribadi dan teman-teman semuanya serta teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman kalau yang punya minat untuk menjadi TKR khususnya sawak ya, atau supir madrasah, bisa hubungi saya ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kata salah saya mungkin video saya yang kali ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti tunggu ya video berikutnya, saya akan menyajikan video-video yang terbaik lah ya, lihat situasi dan kondisi kota Riyadh yang sebenarnya seperti apa ya. Saya akhiri video saya. Adapun kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon diikhlaskan. Kita saling doakan, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Saya akhiri video saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.